Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Kita selalu berharap dan selalu berdoa agar kawan Diska dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, kawan Diska, kali ini kita ketemu lagi ya dengan info sehat melalui podcast kawan Diska. Baik, kawan Diska, siapa nih? Ada yang punya cita-cita nggak menjadi dokter, ya kan? Kayaknya dulu aku juga pengen nih menjadi dokter. Rasanya kalau kita mau pengen jadi dokter tuh enak ya. Setiap saat ada yang berkunjung. Setiap saat kita dapat cuan. Jadi gitu ya kawan Diska. Jadi topik kita kali ini adalah bagaimana sih kalau kita ingin tahu tahapannya untuk menjadi seorang dokter. Nah, telah hadir. Selamat datang Dokter Siwi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, kawan Diska, hadir di studio kawan Diska kali ini adalah Dokter Siwi Linggarjati. Beliau adalah dokter ISIP yang ada di Puskesmas Demangan, betul ya Dok? Banjarjo. Oh, Banjarjo. Ternyata salah nih kawan Diska. Beliau ada di Puskesmas Banjarjo nih ya. Nah Dok, kalau kita rasanya cita-cita menjadi dokter itu banyak ya yang pengen ya Dok ya. Nah kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya Dokter Siwi sendiri nih apa sih latar belakangnya kok pengen jadi dokter kemarin nih, gimana nih Dok? Ya, jadi memang kalau saya sendiri mau jadi dokter karena cita-cita dari orang tua. Oh, cita-cita. Iya. Cita-cita orang tua nih kawan Diska. Ya, sejujurnya itu. Tapi selama menjalani jadi dokter, menjalani perkuliahannya, sejujurnya saya juga enjoy. Jadi ya, kuliahnya juga dibawa santai kayak gitu. Nah, kalau itu tadi kan keinginannya dari orang tua nih Dok. Setelah jalanin ternyata enjoy juga nih. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya kalau dari dokter sendiri tujuannya kemarin masuk di kedokteran itu apa nih Dok? Kalau apa tujuannya karena setelah sekolah SMA kuliah. Gitu. Iya. Karena pengen kuliah gitu Pengen aja. kuliah. Ada enggak di cita-cita yang lain selain kedokteran kemarin? Sebenarnya ada di kesehatan juga, tapi dari orang tua memang mendorongnya ke kedokteran karena memang kedokteran ini merupakan seorang dokter itu adalah cita-cita yang mulia karena bisa membantu sesama. Itu kalau dari orang tua. Nah kalau kita boleh tahu juga nih Dok, kalau secara ilmunya nih ya sebenarnya menjadi seorang dokter itu seperti apa nih Dok? Jadi apakah karena tadi dikatakan cita-cita yang mulia. Tapi kalau dokter sendiri, latar belakang ilmunya kedokteran seperti apa nih Dok? Kalau kedokteran itu kan memang ilmunya adalah mulai dari mendiagnosis suatu penyakit, lalu sampai dengan mengobati. Jadi memang di kedokteran ini kita belajar dari apa itu suatu penyakit, dari definisi atau pengertiannya, lalu juga penyebabnya, bagaimana cara mendiagnosisnya sampai dengan pengobatannya. Bahkan juga kita mempelajari tentang bagaimana cara untuk mencegah suatu penyakit seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Dok, boleh nih diceritain nih pada kawan Diska nih yang saat ini mungkin lagi siap-siap ya pengen juga menjadi seorang dokter nih Dok. Jadi tahapan, kita bicara tahapan pertama kali kalau kita mau mendaftar nih di kedokteran. Mendaftar seperti apa? Langsung daftar di kedokteran atau gimana nih seleksinya nih? Kalau saya cerita yang zaman saya dulu ya Bu ya, karena memang setiap zaman tuh berbeda. Tapi setiap waktu berbeda gitu tapi ya. Tapi intinya sama, namanya aja yang berbeda. Jadi yang pertama harus lulus SMA. Pasti ya. Iya, memang setelah lulus SMA nanti itu kalau di zaman saya ada 3 tahap. Ada SNMPTN itu adalah jalur undangan. Lalu ada SBMPTN itu jalur uji tulis. Jadi musuhnya itu semua siswa di Indonesia seperti itu, dan yang jalur ketiga adalah jalur mandiri. Jalur terakhir. Nah, setelah dari 3 tahapan itu baru kalau misalnya keterima akan menjadi mahasiswa di suatu universitas. Nah, setelah sudah menjadi mahasiswa itu akan yang menjalani namanya masa preklinik. Masa preklinik itu sama seperti kuliah pada umumnya. Itu berapa lama nih Dok? Itu 3,5 tahun sampai 4 tahun biasanya sampai 3 sampai 4 tahun untuk masa preklinik ini. Masa preklinik ya. Nah, di situ kalau boleh tahu juga nih, boleh diceritakan juga nih Dok, preklinik ini apakah
kuliah mulai dari pagi sampai malam atau bagaimana nih? Iya. Atau hanya kayak kuliah umum ya, kita datang pagi, nanti siang pulang ya? Iya, jadi memang sebenarnya di kedokteran sendiri itu sistemnya beda dengan fakultas yang lain. Fakultas yang lain, Ya, oke. jadi di kedokteran ini yang terbaru itu menganut yang namanya sistem blok. Jadi sistem blok itu dibaginya itu per per sistem. Misalnya sistem pernafasan, sistem saraf seperti itu. Jadi dibaginya seperti itu. Jadi mempelajari tubuh manusia, Iya. tapi cara penyampaiannya gitu Iya, ya. cara sifat belajarnya itu per sistem. Iya. Iya. Oke, nah dalam pembelajaran per sistem ini dok, apakah itu jangka waktu itu tadi 3 tahun sampai 4 tahun itu kah? Atau ini ada batasan mungkin harus ditempuh dalam jangka waktu sekian tahun, gimana nih? Jadi kalau yang sistem blok itu dari 6 semester. Oh, 6 Ya, semester, 6 oke. semester itu kalau yang saya sendiri, mungkin setiap universitas itu beda-beda. Berbeda, oke. Tapi contohnya kalau di universitas saya itu dalam 6 semester itu ada 18 blok. Jadi kita mempelajari 18 sistem seperti 18 itu. sistem, Iya, oke. itu waktunya itu sekitar 6 minggu satu bloknya. Satu bloknya, Ya, 6 per blok minggu. itu Per tadi. blok, ya. Per bloknya, oke. Jadi ujiannya juga setiap 6 minggu, bukan ujian semester, ujian tengah semester enggak. Enggak, Iya, setiap oke. 6 minggu. Oke nih, jadi kawan Diska, ternyata sistem di dalam pembelajaran nggak kayak kita kuliah dulu ya. Kita ambil 1 semester, nanti ada UTS, ada semesteran lagi. Bukan seperti itu ternyata kawan. Jadi ternyata harus dibagi per blok, kemudian per bloknya bisa 6 minggu ya tadi ya. 6 minggu. 6 minggu. Setiap 6 minggu kita harus ujian, guys. Iya. Nanti di akhir masih ada ujian lagi, Bu. Tuh, Namanya kan? ujian OSCE di akhir semester. Oke, nah Iya. itu tadi kita bicara dengan posisi kalau kita pembelajaran di kedokteran nih dok ya. Ya. Nah kalau kita mau belajar di kedokteran dengan sistem 6 semester tadi ya dok ya. 6 Hitungannya semester, per iya. blok ya, 6 semester Iya. ini tadi. Nah setiap kali selesai bloknya itu selesai kita harus ujian. Nah Iya. pada sesi akhir semester ini ditempuh ujiannya nanti ada ujian akhir gitu atau gimana nih dok? Jadi itu dalam 1 semester itu 3 blok, Bu. Ya, dalam 3 blok itu setiap selesai blok itu akan ujian per sistemnya. Per sistem, Ya. oke, iya. Tapi di dalam 1 semester itu ada yang namanya lagi OSCE. OSCE itu semacam keterampilan kliniknya. Jadi kayak misalnya belajar menganamnesis atau mencari riwayat Mencari riwayat penyakit, penyakit, terus belajar nyuntik, belajar infus. Nah, itu setiap 6 bulan itu nanti akan diujikan juga. Oh begitu. Ternyata banyak ujiannya ya dok. Banyak ujiannya. ujiannya ya ternyata. Nah kawan Diska, ternyata banyak ujian yang harus dilakukan. Kalau boleh tahu juga nih, di dalam ujian ini apakah akan ada pembagian nih dok? Ujian tulis, kemudian langsung praktek, ataukah dalam satu sesi tadi, setiap ujian tadi itu ya tulis ya praktek, seperti apa nih? Jadi kalau ujian, biasanya yang ujian blok itu ada ujian CBT, jadi menggunakan komputer, itu ujiannya pilihan ganda. Ada juga keliling laboratorium, itu adalah ujian praktikum. Oke. Iya. Itu juga selama pengambilan bloknya tadi ya? Iya, selama Ujiannya, pengambilan blok. gitu. Iya, sesuai dengan sistemnya. Rata-rata kalau boleh tahu juga dalam setiap blok itu apa masih lulus ya dok ya? Apakah ada yang mungkin ada yang mengulang juga? Terus sistemnya seperti apa? Apakah nanti harus mengulang di semester berikutnya ataukah menyesuaikan aja kita bisa remedi sendiri seperti itu atau gimana nih? Jadi memang di setiap blok itu ada yang namanya remedi. Kalau zaman saya dulu masih ada remedi. Jadi remedinya itu dilakukan setelah selesai ujian. Jadi misal ujiannya itu hari Senin, mungkin remedinya di hari Kamisnya. Oke. Seperti itu. Nah, tetapi untuk apabila setelah remedi itu masih remedi lagi, itu baru nanti harus mengulang blok, dan mengulang itu di akhir setelah semua blok 18 blok itu terpenuhi. Oh, jadi harus selesai dulu 18. Iya. Kalau memang misalkan blok 1 kok saya nggak lulus misalkan Iya. gitu ya. Berarti harus mengulang lagi Mengulang lagi. remedi sekali. Kalau Iya. ini masih remedi, ini harus menyelesaikan dulu 18 blok Iya. baru nanti boleh mengulang. Benar. Seperti itu kan. Benar. Tapi katanya yang angkatan baru-baru ini Oke. katanya nggak ada remedi. Jadi gitu. ya mungkin terpaksa harus mengulang blok. Oh, langsung. Iya. Kalau mengulang blok berarti nunggu selesai. Menunggu selesai. Oh gitu. Oke.
Baik kawan Diska, ternyata untuk menjadi seorang dokter ternyata harus terus belajar nih kawan. Karena benar-benar ini urusannya nanti ya dok ya, jelas ya. Kita ingin menolong, kemudian kita ingin membantu dari sesama seperti itu ya dok. Nah tadi dinyatakan kalau ada masa preklinik, kemudian mungkin setelah mengalami pendidikan selesai, remedi yang setelah 18 blok selesai ini nanti berarti dinyatakan lulus dokter setelah mengalami atau melakukan pendidikan berapa lama? Itu kalau blok itu 6 semester, lalu ditambah 1 semester lagi, di semester 7 itu ada yang namanya skripsi, sama seperti yang lain. Skripsi juga harus diselesaikan. Oh gitu, tetap ada ya? Tetap ada. Meskipun skripsi. tadi sudah per blok ada ujian, istilahnya gitu ya dok ya, ujian, kemudian selesai itu juga masih ada ujian lagi, masih lagi, kemudian selesai 18 blok juga harus masih ujian, tapi ternyata masih ada skripsi ya dok. Itu yang buat lama sebenarnya skripsinya itu. Kenapa nih? Karena memang kalau skripsi kan per individu, masalahnya tuh di masing-masing. Bisa masalah yang pertama mungkin dosennya susah dicari, lalu juga mungkin dari hasil penelitiannya kok dirasa kurang bagus. Jadi tuh ada juga teman-teman yang mengulang skripsi, itu juga yang biasanya buat lama. Nah, untuk skripsi sendiri itu harus 1 tahun atau mungkin ada selama ini pengalaman di tempatnya dokter kemarin di kuliah dokter ada yang bisa lebih dari 1 tahun? Ada juga ya. Iya. Okay. Nah di dalam pengambilan sebuah skripsinya apakah ini harus memilih salah satu kasus di dalam pembelajaran tadi atau seperti apa nih gambarannya? Jadi memang kalau skripsi itu sebelum dilaksanakan skripsi itu akan dibagi. Jadi misal per bidang, misal bidang farmakologi, bidang anatomi nanti dikelompokkan di sana. Nah, nanti dikelompokkan di sana itu berdasarkan dari dokter-dokternya, dari dosennya. Nanti untuk judulnya kita berdiskusi dengan dosennya sesuai dengan laboratorium yang diambil saat skripsi tadi. Oh gitu. Tetap menyesuaikan ya? Tetap tidak bisa memilih sendiri, wah saya pakai judul ini aja, enggak ya? Iya. Nah, pemilihan judul sendiri dok, selain tadi harus menyesuaikan dengan dosen nih, secara ini ada enggak kriteria gitu? Kalau kriteria sepertinya enggak ada Bu, yang penting sesuai dengan laboratorium yang dipilih aja. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi kawan Diska ternyata meskipun sudah menyelesaikan pendidikan selama 18 blok tadi ya, atau mungkin 6 semester ya istilahnya, 6 semester, iya. Ternyata mempunyai kewajiban juga harus melakukan skripsi. Nah, kalau setelah skripsi ini selesai, bagaimana nih tahap berikutnya? Setelah skripsi selesai, nanti akan wisuda. Nanti akan mendapatkan gelar sarjananya, sarjana kedokteran, S.Cert, seperti itu. Iya. Tapi S.Cert itu bukan euforianya anak kedokteran, ya. Karena masih ada tahap yang harus dilewati. Tahap selanjutnya itu adalah tahap profesi, atau biasa disebutnya koas. Atau kalau di rumah sakit itu biasanya disebut dengan dokter muda. Oh, dokter muda. Nah, masa koas ini berapa lama nih? Biasanya per universitas tuh beda-beda. Tapi kalau umumnya itu 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai dengan 2 tahun. Nah, di dalam pelaksanaan koas ini gambarannya seperti apa nih dok? Kalau boleh tahu. Jadi dalam koas itu nanti dibedakan lagi, ada beberapa stase. Stase itu kayak polinya di rumah sakit kayak gitu. Nah, nanti itu ya memutari stase itu. Jadi misal ada 13 stase, nanti akan ada 13 stase. Nah, nanti itu akan dibagi kelompok-kelompok kecil. Nah, di sana kita akan belajar bagaimana cara memeriksa pasien, bagaimana cara mengobati pasien itu dari sana. Tapi pastinya dengan disupervisi dengan dokter-dokter spesialis. Seperti itu. Jadi masuk di dalam setiap poli yang ada di layanan rumah sakit nih berarti pastinya kalau koas ya, bukan di puskesmas nih ya. Ada juga stase puskesmas di akhir biasanya. Ada ya. Jadi tetap dibagi ya dok ya. Puskesmas juga ada sedikit, kemudian tetap di rumah sakit. Iya, dominannya memang di rumah sakit. Jadi, nah di dalam pembelajaran masuk di masing-masing poli ya istilahnya tadi ya.
Nah, ini apakah ada kewajiban juga harus melakukan istilahnya ujian gitu nih? Oh iya, pasti ada. Wow. Setiap stase itu pasti ada. Biasanya satu stase itu 5 minggu. Itu stase kecil. Kalau stase besar tuh sampai 10 minggu. Dan di dalam satu stase pasti ada yang namanya tugas, ada laporan kasus, lalu juga ada yang pastinya ujian. Ujiannya itu pun kadang nggak cuma satu, ada ujian kasus ujian CBT juga kadang ada, ujian OC-nya juga ada. CBT ini boleh diselangkan dong. Apa sih CBT? Nanti kawan Diska nih, apa ya kok CBT nih ya? Gitu. CBT itu computer based test. Jadi memang soalnya itu memang kita mengerjakan biasanya pilihan ganda dari komputer seperti itu. Tapi kalau hanya sistemnya jadi hanya sistemnya saja. Aja, tapi ujiannya tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Apalagi yang menakutkan itu biasanya adalah ujian kasus. Karena ujian kasus itu kita harus mendiagnosis dari awal dari riwayat pasien sampai dengan pengobatan. Nanti kita akan mempresentasikan di depan dokter spesialisnya atau di depan seniornya. Jadi itu yang biasanya ditakutin oleh teman-teman seperti itu. Nah, tetap ternyata, sebentar, kayak tertarik dengan studi kasus tadi ya, ujian kasusnya. Untuk pengambilannya mulai dari analisis awal pasiennya, kemudian terapinya, pengobatannya. Kemudian ini apakah ada sampai masa si pasien ini sembuh atau hanya sebatas di terapi aja nih, Dok? Untuk maju ke dalam ujian tadi. Kalau ujian kasus biasanya yang mencarikan kasus itu dari senior dari dokter spesialis. Jadi memang kita itu biasanya adalah pasien baru, kita disuruh menggali riwayat penyakitnya, kita disuruh memeriksa, mendiagnosis sampai menerapi, dan itu sesuai dari kita. Nah, jadi kan kita nggak tahu dengan ilmunya nih. Jadi bener nggak ya? Ilmunya dokter baru nih. Gitu ya, Dok? Iya, itu bener nggak ya kayak gitu. Tapi itu bukan yang diterapkan ke pasien, itu hanya yang kita presentasikan ke dokter spesialisnya, seperti itu. Jadi mungkin kawan Diska juga nggak perlu takut nih ya kalau mungkin menemukan teman-teman dokter yang lagi koas ya, Dok ya, yang koas di rumah sakit. Jangan khawatir, untuk semua terapi yang diberikan meskipun pelayanan di poli itu adalah dokter koas, namun segala sesuatunya sudah melalui pengawasan nih, Dok ya, yang pasti dengan para apa ya nih, konsulennya. Oke nih kawan Diska. Nah, tadi masa koasnya sekitar berapa, Dok? 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Nah, dari masa koas ini selesai, Dok, apakah ini juga selesai semuanya, maksud saya? Itu tetap akan ada wisuda lagi atau bagaimana nih? Ya, jadi setelah koas, jadi kan per stase nanti itu ada ujian. Nah, itu nanti harus lulus semua stase dulu. Setelah lulus semua stase, dihadapkan dengan ujian akhirnya. Ujian akhir secara keseluruhan tadi ya? Secara keseluruhan, namanya UKM PPD. UKM PPD. Nah, untuk ujian ini apakah nanti mencakup dari pada saat masa koas dan pada masa preklinik? Iya, semua. Oh gitu. Iya, gitu ya. Jadi memang itu juga setelah koas itu juga yang bikin mahasiswa biasanya kayak pusing sekali, atau istilahnya adalah sepaneng. Sepaneng karena memang yang dipelajarin kembali lagi dari blok 1 sampai blok 18, terus apa yang didapat dari koas. Jadi kan memang ujian UKM PPD itu 2. Ada yang CBT tadi, itu tentang soalnya, ada juga yang OSC tentang praktiknya. Jadi praktik dari bagaimana kita menganamnesis, menanyai riwayat, lalu juga memeriksa sampai dengan mengobati. Oke, ternyata penuh dengan apa ya, Dok? Ketemu lagi. Ini yang paling berat dari pengalaman. Ini yang paling berat atau bagaimana, Dok? Kalau saya sendiri yang paling berat deskripsi. Oh, deskripsi ya. Jadi pada saat ujian akhir yang secara global baik preklinik maupun koas ini tidak terlalu berat gitu ya? Berat juga. Kan kalau yang UKM PPD ini standarnya sama. Nah, kalau yang skripsi kan per individu. Jadi kadang ngelihat temennya kok itu sudah selesai tapi saya belum, kayak gitu. Kalau yang UKM PPD kan bareng-bareng. Jadi belajarnya juga bareng-bareng, jadi terbantu juga secara mental sama teman-teman, karena sama ada teman ya. Iya, karena ada temannya. Kalau skripsi benar-benar maju sendiri. Oke, nah kalau kita istilahnya sudah melalui semuanya tadi ya, Dok. Kemudian ini
setelah selesai pasti ada wisuda nih. Iya. Nih, apa istilahnya? Itu Atau runtutan atau prosesnya seperti apa nih? Ya, setelah UKM PPD, kalau sudah lulus CBT dan juga sudah lulus dari OSCE-nya, itu nanti akan disumpah, namanya sumpah dokter. Nah, setelah selesai sumpah dokter, di situkah gelar dokter bisa dipakai atau bagaimana nih? Ya, jadi setelah sumpah dokter itu baru akan mendapatkan gelar dokter. Tapi belum sampai di situ. Jadi setelah sumpah dokter, nanti masih harus mengurusi seperti sertifikat kompetensi, sertifikat tanda registrasi atau STR itu. STR, oke. Ya, STR itu. Nah, tapi masih belum boleh praktik mandiri. Jadi memang harus melewati yang namanya masa internship terlebih dahulu. Gitu. Jadi istilahnya magang atau pengabdian. Ya. Ini berapa lama nih dok pengabdian nih? Kalau internship selama 1 tahun. Nah ya, jadi setelah tadi melewati dokter muda sudah selesai, ternyata harus koas dulu 1 sampai 1,5 tahun. Setelah lulus ternyata masih harus wajib pengabdian nih ya dok ya. Iya, untuk pengabdian sendiri nih dok, pada masa saat ini yang dokter lalui, masa pengabdian itu berapa lama? 1 tahun? Kalau itu terbagi di beberapa tempat ataukah sudah di situ nanti prosesnya seperti apa nih? Jadi memang yang proses internship ini yang saya lalui di bulan Mei 2023 itu termasuk yang baru. Jadi memang kalau dulu internship itu masih bisa memilih rumah sakit. Tapi kalau sekarang semuanya diacaknya dari pusat sesuai dengan domisili KK provinsi. Jadi memang diacaknya sesuai provinsi dan selama 1 tahun. Jadi kalau dulu milih kalau rumahnya mungkin kuliahnya misalkan di Surabaya nih, rumahnya di Madiun, bisa milih Madiun gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa ya. Sudah nggak bisa, iya. Kemudian untuk mengalami internship ini, perpindahan yang dialami ini nanti berapa lama di rumah sakit, berapa lama di puskesmas, kemudian bisa ceritakan aja sekalian dok, mungkin nanti di puskesmas suruh ngapain ya, kemudian di rumah sakit gimana gimana nih dok? Iya, jadi memang untuk internship itu kan 1 tahun. Nah itu dibagi 6 bulan rumah sakit, 6 bulan puskesmas. Langsung langsung dibagi 2. Nah rumah sakit dibagi lagi 3 bulan poli dan 3 bulan di IGD seperti itu. Gitu. Jadi tidak dirawat inap ya? Dirawat inap itu masuk di poli. Masuk polinya. Ya. Nah, itu juga ada kewajiban pada saat di rumah sakit. Ada nggak kewajiban karena masuk di poli juga ya tadi ya? Iya. Ini ada kewajiban untuk visite, ada kewajiban ini jaga pagi, jaga siang gitu kan? Kalau di poli ya pastinya ada kewajiban untuk visite juga. Ya. Kalau yang di IGD juga pastinya nge-shift. Jadi ada shift pagi, shift siang dan juga shift malam. Seperti itu, 24 jam. 24 jam. Nah, kalau yang di puskesmas nih, gambarnya seperti apa? Kalau yang di puskesmas selama internship kita kan memang harus mengisi ada yang namanya borang. Borang itu seperti capaian apa saja yang harus dicapai selama di puskesmas, selama di rumah sakit. Kita nanti harus ada kewajiban juga. Ada. Semuanya betul. Semua gerakan yang dilakukan oleh seorang dokter pasti akan dicatat dan harus dilaporkan ya dok. Benar sekali. Ya itu. Jadi memang targetnya kita adalah yang pertama ada UKP, yang kedua adalah UKM. Ya, jadi memang kita target untuk mengobati target untuk di masyarakat pun seperti mungkin ikut kegiatan posyandu, kayak gitu, kegiatan UKS, kita juga mengikuti seperti itu. Berarti kalau sempat kita lihat ada dokter-dokter yang ikut di sekolah ini ternyata juga merupakan bagian ya dong? Iya, dari program. Bukan sekedar ingin menghindar di poli ya? Iya, memang ada target yang harus dicapai. Ada batasan, harus menempuh misalkan UKM sekian persen dari wilayah tersebut atau di puskesmas tersebut, kemudian UKP sekian, ada nggak nih? Jadi kalau di puskesmas sendiri target UKP itu 100, target mengobati pasien itu 100 dan target UKM-nya yang sangat banyak. Jadi dibagi dari per bagian, ada bagian KIA mungkin melahirkan, ibu membantu persalinan seperti itu, lalu juga seperti bias, imunisasi dasar, lalu juga melihat balita stunting, lalu juga kadang ikut programnya dari Promkes kayak lihat rumah bersih kayak gitu. Artinya dari setiap UKP maupun UKM ini
wajib yang harus diikuti gitu ya? Wajib. Semuanya wajib Iya, ya. karena memang Kemudian, harus. tapi tetap tidak ada batasan ya dok. Misalkan yang di kesehatan ibu dan anak ternyata cukup melahirkan saja. Kemudian kalau di Promkes hanya pas survei PHBS saja, enggak ada seperti itu kah? Ada, Oh, ada juga. target, Ada target ada juga ya? targetnya juga, dan harus terpenuhi. Oke, nah, setelah mengalami pengabdian dokter Isip ini 1 tahun ya dok? 1 ya? tahun. Nah, selesai ini apakah juga ada uji lagi ya dok? Kalau selesai internship sudah tidak ada ujian. Sudah ada Tapi ujian. memang di dalam internship sendiri ada yang namanya laporan kasus juga, dan juga mini project di puskesmas. Oke. Kalau di rumah sakit ada mini project dok? Kalau di rumah sakit nggak ada. Nggak ada ya? Adanya laporan kasus karena memang UKP-nya 300. Beda dengan yang di puskesmas. Target ini tadi ya? Ya, targetnya beda lagi. Beda lagi. Iya. Oke. Nah, kawan Diska ternyata untuk menjadi seorang dokter yang nantinya akan memberikan layanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat untuk tetap selalu sehat, ternyata step-step yang harus dilalui cukup banyak. Dan ini saya yakin merupakan bagian tersendiri yang memang untuk menjadi seorang dokter itu harus arahnya ke sana lebih kuat ya dok. Karena Iya. pengabdiannya tadi Iya. juga cukup panjang. Nah, setelah selesai melaksanakan internship ini dok, Iya. nah ini apakah sudah mempunyai hak untuk bisa melakukan praktek mandiri, ataukah ini juga punya hak juga ini langsung melanjutkan pendidikan, bagaimana nih gambarannya? Iya, jadi memang setelah internship baru nanti akan boleh mengurus STR yang namanya STR definitif. Jadi sekarang ini saya punya STR, tapi STR-nya masih STR internship. Nah, setelah selesai internship nanti baru boleh mengurus dari STR definitifnya itu, dan juga mengurus dari surat izin praktek atau SIP-nya. SIP. Ya, baru setelah itu boleh praktek mandiri, atau kalau mau lanjut ke jenjang berikutnya PPDS itu boleh juga. Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh intip sedikit nih terkait PPDS ya dok ya, itu biasa rata-rata nih kalau boleh tahu, rata-rata ini karena keinginan secara pribadi ataukah mungkin karena sudah ada pada saat internship, oh kayaknya saya kok yakin ya, atau ada saran dari ahlinya, konselornya tadi nih, maksud saya gimana nih dok? Kalau dari teman-teman yang PPDS ini biasanya memang seperti itu, Bu. Oke. Memang mungkin dari dulu, dari selama preklinik itu saya pengennya dari spesialis ini kayak gitu. Jadi memang ngejarnya ada di bagian sana. itu juga, Ya. oke. Ada juga yang mungkin waktu profesi, waktu koas, kok kayaknya di bagian ini Saya menyenangkan, lebih tertarik. menyenangkan, Ya, oke. jadi mengejarnya di sana seperti itu. Jadi faktor keinginan sendiri ya dok Faktor ya, keinginan yang sendiri lebih biasanya. besar nah ya, dibanding dengan mungkin masukan atau arahan dari konsulennya Iya. tadi ya. Oke, nah kawan Diska, ternyata untuk menjadi seorang dokter membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun disitulah letak keistimewaan beliau yang nantinya akan memberikan kesehatan atau membantu membuat Indonesia sehatnya tuh ke situ. Nah, terakhir dokter, apa yang bisa disampaikan kepada kawan Diska nih? Kalau mungkin ada yang ingin masuk ke fakultas kedokteran nih. Ya, apa ya Bu ya? Ya, jadi memang dokter itu suatu pekerjaan yang mulia. Jadi memang jangan lihat yang lain. Kalau misalnya memang tujuan utamanya mau menjadi dokter, ya udah itu yang dipegang. Kalau misalnya iri, misal kok ini teman saya udah kerja tapi saya masih menempuh pendidikan, ingat lagi tujuan utama kalian tuh pengen jadi dokter kayak gitu. Yang perlu disiapkan nih dok? Yang perlu disiapkan yang pertama mental sih Bu. Paling utama ya dok Yang ya. paling utama mental. Baik kawan Diska, ternyata paling utama selain dan lain-lain, ternyata paling utama adalah mental, karena menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan rangkaian untuk mencapai gelar dokter akhir ya, setelah melalui proses panjang baik ISIP, kemudian pendidikan yang koas dan lain sebagainya, ini cukup membutuhkan waktu yang panjang, dan ini dibutuhkan sebuah kekuatan mental yang cukup ya dok ya. Benar sekali. Baik, oke. Baik kawan Diska, Dr. Sibi terima kasih sudah hadir di studio kawan Diska, dan mudah-mudahan pengalaman dan informasi ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman atau kawan Diska yang ada di sana yang ingin mungkin
juga mempunyai cita-cita masuk di kedokteran seperti itu. Baik kawan Diska, terima kasih sudah hadir bersama kami melalui info sehat kali ini. Tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Tetap jangan lupa ya, subscribe atau subscribe di YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bye.